Salam. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah Minggu Advent pertama. Tema minggu kita berjaga-jaga dalam menyambut kedatangan Kristus. Kita saat teduh sejenak. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 85 ayat 1 sampai 3, Kusongsong bagaimana. Dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus, Halik langit dan bumi. Amin. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Haleluya. Haleluya. Kita berdoa, ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, karena kasih setiamu-lah kami dapat memasuki tahun gereja yang baru ini. Berikanlah ya Tuhan roh-Mu serta kebijaksanaan kepada jemaat-Mu, agar kemuliaan-Mu semakin nyata dan berkuasa di tengah-tengah kami. Berikanlah kekuatan dan sukacita kepada hamba-hamba-Mu untuk memberitakan firman-Mu, agar persekutuan kami kepadamu semakin sempurna. Berikanlah kepada kami kekuatan untuk berbakti kepadamu
di dalam iman yang benar, agar kami dapat bertahan sampai akhir. Karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 273 ayat 1 sampai 2, Datanglah ya Yesus. Marilah kita mendengarkan firman Allah sebagai pendahuluan khotbah yang tertulis di dalam Mazmur 80 ayat 1 sampai 8. Kita membaca secara bergantian. Di ayat terakhir kita sama-sama membaca. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Bunga Bakung Kesaksian Asap Mazmur. Di depan Efraim dan Benjamin dan Manasye, bangkitlah keperkasaanmu dan datanglah untuk menyelamatkan kami. Tuhan Allah semesta alam, berapa lama lagi murka-Mu menyala sekalipun umat-Mu berdoa? Engkau membuat kami menjadi pokok percederaan, tetangga-tetangga kami dan musuh-musuh kami mengolok-ngolok kami. Mari Amang Inang kita sama-sama ayat 8. Ya Allah semesta alam, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Kita mendengarkan lagu pujian dari USU Sosiologi. Kami persilakan.
Terima kasih bagi anak-anak kami, Tuhan Yesus memberkati. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 79 ayat 1 tambah 3, Maha terpuji Allahku. Marilah kita menundukkan kepala dan merendahkan hati di hadapan Tuhan untuk mengakui dosa-dosa kita yang kita lakukan yang tidak berkenan di hadapan-Nya. Kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Dimulai. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang Maha Suci dan yang Maha Mulia itu, untuk menyembah sujud di hadapan-Mu, memohon keampunan atas dosa dan kejahatan kami. Karena tiadalah kebenaran di dalam diri kami, dan kami senantiasa menyimpang dari jalan-Mu, serta melanggar hukum-Mu. Kami tidak memuliakan nama-Mu dari segenap jiwa dan raga kami. Dan saudara-saudara kami tidak kami kasihi seperti diri kami sendiri. Oleh karena itu, wajarlah kami kena murka-Mu dan dihukum selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang dengan segala kerendahan hati kami, memohon pengampunan dan belas kasihan-Mu. Tolong dan kasihani kami, ampunilah segala dosa kami, dan berilah kami kekuatan untuk melawan segala kejahatan, agar kami senantiasa hidup di bawah naungan kasih Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang-Mu yang besar itu, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihi-Mu. Engkau firman Tuhan, penebusku. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 87 ayat 1 sampai 2. Gapuramu lapangkanlah. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru yang tertulis di dalam Lukas 6 ayat 31. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan yang daripada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 240A ayat 1 tambah 3. Datanglah ya sumber rahmat. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga
bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Menyambut sabda Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 84 ayat 1 sampai 3. Ya Yesus, Dikau kurindukan. Rindukan
kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang senantiasa setia memelihara hidup kita, sehingga kita boleh memuji dan memuliakan nama-Nya pada sore ini. Itu jugalah yang menolong dan menguatkanmu di dalam mendengarkan dan memperlakukan firman. Ya Bapa, kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Bapa kepada kami satu persatu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara sekalian. Firman Tuhan bagi kita pada sore ini yaitu dari Injil Markus, pasalnya yang ke-13, dimulai dari ayat 24 sampai dengan ayat 37. Demikian firman Tuhan. Tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu, orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan pada waktu itu pun Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saat itu, tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta. Supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepadamu, kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Demikian firman Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mulai hari ini kita memasuki tahun baru gerejawi yang diawali dengan Minggu Advent yang pertama hari ini. Karenanya di kalangan gereja biasa disebutkan Selamat Tahun Baru Gerejawi. Kata Advent berasal dari kata Latin Adventus, artinya datang atau kedatangan. Ada dua peristiwa penting yang dirayakan dalam Minggu Advent.
Yang pertama adalah peristiwa kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus yang lahir di Bethlehem, Judea. Peristiwa yang kedua, kelahiran dan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya untuk menjemput kita dan menghakimi dunia ini. Dan inilah yang kita sebut dengan akhir zaman. Dalam bahasa yang lain sering disebut dengan hari kiamat. Teks khotbah kita hari ini mengarahkan kita, hati dan pikiran kita untuk lebih serius menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Karena tentang waktu atau masa kedatangannya, tidak satu orang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga pun tidak tahu. Bahkan Yesus sendiri tadi mengatakan, anak manusia itu pun tidak tahu. Yang tahu itu hanya Allah Bapa. Ini mengusik kita untuk bertanya, loh kenapa Yesus Kristus tidak tahu? Saudara-saudara, Yesus Kristus adalah Allah yang menjadi manusia. Kenapa Yesus Kristus mengatakan, anak manusia aku pun tidak tahu? Ini adalah teladan kepada kita, supaya kita tidak mencoba-coba, mereka-reka, menebak-nebak, atau menafsir-nafsirkan kapan kira-kira waktu kedatangan Tuhan itu. Tuhan mengingatkan kita, jangan mendahului Allah Bapa. Sebab di tengah-tengah sejarah gereja, mulai dari tahun 1870-an, ada orang yang mencoba menetapkan tanggal, bulan, tahun kedatangan Yesus kedua kali. Kemudian tahun 1900-an, 14 kali paling awal, juga ada hamba Tuhan yang meramalkan itu. Dia menetapkan tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Dan para hamba Tuhan itu menganjurkan, menyuruh jemaatnya untuk menjual semua harta bendanya. Kita tidak memerlukan harta benda lagi, silakan dijual. Rumah dijual, bagikan kepada orang-orang banyak, orang-orang miskin. Yang kita perlukan hanya pakaian putih. Maka pada waktu itu mereka berkumpul di satu tempat, mengenakan kain putih, mereka mulai bernyanyi, berdoa, terus menerus, sampai kepada datangnya tanggal yang dimaksud, terus bernyanyi, terus berdoa, sampai hari itu berlalu, mereka mulai gelisah. Mana hari Tuhan? Kemudian kepanikan terjadi, karena hari Tuhan tidak jadi datang. Mereka mulai emosional, mereka mulai saling berkelahi, mereka mulai saling menggigit, mereka mulai saling membunuh. Ratusan mereka tewas pada waktu itu. Kemudian yang terakhir, yang paling baru, yaitu yang terjadi di Bandung. Beberapa tahun silam, seorang mengaku pendeta bernama, kalau saya tidak salah, Menampin Sibuya. Dia juga mengatakan kepada jemaatnya bahwa hari Tuhan akan tiba tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Maka jemaatnya, termasuk para mahasiswa yang selalu mengikuti ibadahnya pada waktu itu, meninggalkan bangku kuliah. Mereka mulai bergabung kepada ibadah yang dipimpin Menampin. Tapi hari-hari yang disebutkan itu tidak terjadi, sehingga terjadi kekacauan.
yang berwajib turun tangan dan memanggil, menampin. Karena gereja-gereja di Indonesia pada waktu itu mengadukan dia telah menimbulkan ajaran sesat, meresahkan gereja, warga jemaat. Berakhirlah di penegak hukum. Saya kurang tahu apakah dia dipenjara atau bagaimana. Tapi untungnya jemaatnya tidak ada yang saling membunuh, saling histeria karena mereka kecewa. Tidak ada, saya dengar tidak ada. Saudara-saudara, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita jangan mencoba-coba menebak-nebak, mengkalkulasi kapan, di mana, itu tidak perlu. Tetapi yang pasti kata Tuhan Yesus, waktunya sudah dekat. Sudah di ambang pintu. Ayat 29. Bisa saja dia datang pada siang hari, menjelang malam, tengah malam, larut malam, atau pagi-pagi buta. Tidak ada yang tahu. Saudara-saudara, tadi saya menerima video kiriman dari dalam grup. Saya membuka video itu, saya melihat sebuah desa di pinggiran Danau Toba tertutup batu-batuan besar. Ada sekitar 15 rumah lenyap, termasuk beberapa hotel. Dan sampai sore ini saya dengar ada 12 yang hilang, baru 1 orang yang ditemukan tim SAR. Tapi saya melihat di video itu ada sebuah gereja kokoh berdiri. Puji Tuhan. Gereja Tuhan bisa berdiri, tidak ikut rubuh, meskipun batu-batu besar menggelondong akibat longsor banjir yang datang dari pebukitan desa itu. Ini juga perlu kita doakan supaya para korban yang 11 orang lagi itu kiranya dapat ditemukan. Karena mereka memang tidak bisa leluasa, mereka tidak bisa menginjak tanah di antara batu-batu itu, karena itu lumpur yang sangat dalam. Ketika mereka menginjak, kaki mereka terperosok sampai ke lutut. Hanya batu-batuan besar yang bertaburan begitu banyak. Saudara-saudara, mereka tidak tahu itu bakal terjadi. Apa yang terjadi di dalam hidup kita, kita pun tidak tahu. Apalagi kedatangan Tuhan Yesus, kita pun tidak tahu kapan dan di mana. Tapi yang pasti Tuhan ingatkan, itu sudah dekat, sudah di ambang pintu. Karena kita tidak tahu tentang waktunya dan masanya, maka kita harus bersikap berhati-hati, berjaga-jaga. Hanya itu sikap yang bisa kita lakukan. Berhati-hati dan berjaga-jaga yang dimaksudkan di sini adalah mengisi hari-hari hidup kita. Mengisi dengan hal-hal yang baik. Seperti besok mungkin kita akan mati. Oleh karenanya hari ini kita harus berusaha berbuat apa yang difirmankan Tuhan, apa yang diperintahkan Tuhan. Di dalam masa hidup kita ini, disinilah kita belajar tentang fenomena, tanda-tanda akhir zaman. Tadi dikasih contoh kepada kita seperti pohon ara. Kalau ranting pohon ara sudah lembut dan mulai mengeluarkan tunas, itu pertanda musim panas akan datang. Saudara-saudara, Allah seringkali memberitahukan
rencananya lewat fenomena alam, lewat peristiwa-peristiwa, baik yang terjadi di belahan dunia ini, di tempat lain, apakah itu terjadi di sekitar kita, di kampung kita. Tuhan mau kita belajar, jangan masa bodoh, jangan pura-pura tidak tahu, jangan pura-pura tidak peduli. Karena kedatangan Tuhan itu bukan hanya setelah kematian kita. Kedatangan Tuhan yang paling dekat itu adalah kedatangan Tuhan untuk mengakhiri hidup kita. Saudara-saudara, pada waktu itu kata Tuhan Yesus, setelah siksaan itu, siksaan yang mana? Yaitu siksaan yang dialami orang-orang yang percaya, yang mengalami penghambatan, penganiayaan, persekusi. Setelah itu selesai, maka langit dan bumi yang ada saat ini akan berlalu dan mengalami kesudahannya. Tetapi firman Allah tidak akan berlalu. Firman Allah itu tetap dan kekal untuk selama-lamanya. Itu dia sebutkan di ayat 31. Dan hal ini sudah disampaikan Nabi Yesaya pada zamannya. Dituliskan dalam Yesaya pasal 40 ayat 8. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah itu hidup dan kekal. Saudara-saudara, pada waktu itu kata Tuhan Yesus, matahari akan menjadi gelap, bulan tidak akan bercahaya, bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Ayat 25. Bumi akan menjadi gelap, semua benda-benda angkasa berguguran, jagat raya yang sebelumnya sangat indah akhirnya akan berubah menjadi porak-poranda dan gelap gulita. Dan di saat itu kata Tuhan Yesus, orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Yesus datang seperti ketika dia naik ke sorga di hadapan murid-muridnya. Itu dituliskan di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 9 dan 11. Demikian. Ketika ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan dia naik ke surga. Di sana disebutkan awan menutupnya dari pandangan mereka ketika Yesus meninggalkan muridnya. Dan seorang malaikat mengatakan bahwa dia akan datang dengan cara yang sama seperti yang kamu lihat naik ke surga. Kalau murid-murid melihat kenaikan Tuhan Yesus ke surga, maka orang-orang percaya, umat Tuhan akan melihat bagaimana Yesus datang dari surga bersama dengan awan-awannya. Dan saat itu Tuhan akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi, bahkan dari ujung langit. Itu berarti kalau ada orang di ruang angkasa, di antariksa, kalau dia orang percaya, Tuhan juga akan mengambilnya dan mengumpulkannya. Yang pada pertama dikumpulkan adalah orang-orang pilihannya. Pertanyaannya, apakah di antara orang-orang pilihan yang dikumpulkan itu, saudara ada di sana? Apakah saudara ada di antara yang dikumpulkan itu? Saudara yang bisa menjawab itu.
bukan hanya orang yang masih hidup, tetapi Tuhan juga akan mengumpulkan orang yang sudah mati, yang telah tidur di dalam debu tanah, seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Daniel. Itu dituliskan dalam Daniel 12 ayat 1 dan 2. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu, dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Dan banyak dari antara orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Pertanyaan yang kedua, ketika Yesus membangkitkanmu, apakah saudara di kelompok yang menerima kehidupan yang kekal, atau di kelompok yang mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal? Saudara yang bisa menjawab. Tapi saatnya akan tiba. Tuhan bisa datang pada saat kita masih hidup. Tuhan bisa datang pada saat kita sudah mati. Tapi satu hal yang pasti, orang-orang pilihannya, orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepadanya, mereka akan dikumpulkan dan mereka akan menerima penggenapan, kesempurnaan, keselamatan. Tapi bagi mereka yang tidak mau peduli kepada Tuhan, tidak mau peduli kepada firman Tuhan, bagi mereka kedatangan Tuhan akan mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Saudara-saudara, ketika Tuhan datang, ketika hari itu tiba, kemanakah saudara? Apakah yang saudara lakukan ketika Dia datang? Apakah saudara masih tidur karena kelelahan, terlalu lama bermain game online, terlalu lama duduk setiap malam di kafe-kafe, terlalu lama mojok di tempat-tempat yang gelap dengan pacarnya? Apakah yang kita lakukan selama hidup ini? Apakah kita lebih banyak berbuat baik atau kita lebih banyak berbuat yang jahat? Apakah kita mau melakukan sesuatu yang berguna bagi Tuhan dan yang berguna bagi sesama? Atau kita lebih suka terlelap, tertidur dalam kebiasaan lama, dalam kebiasaan buruk kita? Ingat, Tuhan mengatakan Dia sudah di ambang pintu. Dia sudah dekat sekali kepadamu. Kedatangan Tuhan adalah kedatangan akhir hidup kita. Apakah saudara sudah siap ketika Tuhan datang mengakhiri hidupmu? Atau saudara akan penuh dengan ketakutan karena saudara tidak punya kepastian tentang keselamatan? Sikap menghadapi kematian, itulah yang membedakan orang percaya dengan tidak percaya. Kalau orang yang tidak percaya, ketika dia sakit, bayang-bayang kematian langsung mendekat. Ketika dia sakit parah, bayang-bayang kematian sudah mendekat. Dan dia penuh kecemasan, ketakutan.
Tetapi bagi mereka yang percaya, yang sudah memiliki kepastian tentang keselamatan dan hidup yang kekal, dia akan menghadapinya dengan tenang. Entah dia sakit, entah dia sekarat, baginya yang paling penting adalah kedatangan Tuhan. Dia rindu kepada kedatangan Tuhan. Dia welcome kepada kedatangan Tuhan. Dia tidak merasa diteror dengan kedatangan Tuhan, tapi dia justru senyum. Datanglah ya Tuhan, jemputlah aku ya Tuhan, ambillah aku ya Tuhan. Ke tangan-Mu lah kuserahkan hidupku, tubuh dan jiwaku. Sebelum Kau ambil, ampuni dosa-dosaku. Itu kata-kata orang percaya. Tetapi kalau orang-orang yang tidak percaya, dia akan lupa mengatakan, ampunilah dosa-dosaku. Dia akan tidak sempat mengatakan itu. Karena baginya kematian itu lebih besar, lebih mengerikan daripada soal keampunan dosa. Saudara-saudara, inilah yang dipertanyakan Tuhan kepada kita pada minggu Advent yang pertama. Bagaimana saudara mempersiapkan diri sebelum didatangi dan dijemput oleh Tuhan Yesus? Sebelum Dia datang, pastikan dulu dalam hidupmu, apakah saudara akan masuk dalam kelompok kehidupan yang kekal atau tidak? Kalau saudara belum memiliki kepastian itu, ini waktunya untuk bangun. Bangkitlah, keluarlah dari kebiasaan burukmu, mulailah hal-hal yang baru, hal-hal yang baik, yang menyenangkan hati Tuhan, yang menyenangkan hati sesama. Kita harus menganggap bahwa besok Tuhan datang, maka hari ini aku harus berbuat banyak, berbuat yang baik. Dan itu yang dikatakan Martin Luther. Kalaupun ku tahu besok Tuhan datang, aku akan terus berbuat baik. Aku tidak akan berhenti melayani Tuhan. Saudara-saudara, ini juga yang diinginkan Tuhan dari kita. Anggaplah besok Tuhan datang menjemputmu, maka hari ini kita harus melakukan yang benar, yang baik, melakukan tugas yang dipercayakan oleh Yesus kepada kita, melakukan firman-Nya dalam kehidupan kita sehari-hari. Tadi masih ingat bagaimana matahari, bulan, bintang-bintang menjadi gelap dan berjatuhan, kuasa-kuasa langit hancur. Kalau kuasa-kuasa langit saja bisa hancur, apalagi kuasa-kuasa di dunia ini. Saudara-saudara, saya yakin kalian punya kerinduan, punya cita-cita akan menjadi orang yang hebat, orang yang memiliki kedudukan, orang yang akan memiliki jabatan, orang yang akan memiliki kuasa, kekuatan. Pasti ada dari antara kalian yang akan mengingini hidup berkecukupan, hidup berkelimpahan. Itu tidak salah. Tapi ketika kamu sudah memperoleh itu nanti pada waktunya, bisakah kamu menjaga supaya iblis tidak menyeret kamu, membawa dirimu keluar dari kelompok kehidupan yang kekal? Bisa saja karena kuasa, karena kedudukan, karena kekayaan, karena kehebatanmu, kamu menjadi sombong, kamu menjadi angkuh, kamu menjadi lupa diri. Kamu tidak ingat bahwa kamu dulu miskin. Kamu tidak ingat bahwa semua yang kamu terima itu adalah pemberian dari Tuhan. Dan iblis akan mengajarmu, mengatakan, inilah hasil kerja kerasku selama ini.
Inilah hasil perjuanganku selama ini. Aku bisa sukses seperti ini karena aku menderita dulu, berjuang di dalam penderitaan, di dalam kemiskinan. Itu makanya aku berhasil. Iblis akan menanamkan pandangan-pandangan yang seperti itu di dalam benakmu. Sebaliknya, kalaupun kita nanti tidak seperti yang kita inginkan, tidak memiliki kuasa, tidak memiliki jabatan, tidak memiliki kedudukan, tidak memiliki harta benda yang berkecukupan, kita tetap miskin, jangan-jangan makin parah kemiskinan kita. Saudara-saudara, pada saat seperti itu juga kita perlu berhati-hati dan berjaga-jaga, supaya iblis tidak mengajar kita mengatakan, lihat, apa gunanya kau menyembah Tuhan? Kau terus-menerus berdoa, kau terus-menerus mengikuti ibadah, hujan pun kau terobos untuk beribadah, tapi apa yang kau dapat? Kemiskinan, kegagalan. Tuhan itu enggak adil. Dia menanamkan itu ke dalam hatimu, dan kau ikut-ikutan mengatakan, memang Tuhan tidak adil. Kau tidak adil Tuhan, hanya itunya yang kudoakan, itu pun kau tidak berikan. Saudara-saudara, ada satu kisah nyata, seorang perempuan yang hidup sederhana, katakanlah ya golong miskin lah kalau dibandingkan dengan orang lain, memutuskan kawin dengan seorang yang sudah bapak-bapak dengan umur sekitar 20 tahunan jaraknya. Lalu sebelum semua proses dilakukan, biasalah orang tua akan bertanya, "Buru, yang sudah kau pikirkannya matang-matang, dia menjadi suamimu? Dia 20 tahun di atasmu, sudah bapak-bapak loh." Apa kata si buru ini? "Ya sudahlah mak, aku sudah bosan miskin mak. Selama ini aku hidup miskin. Kenapa mama lahirkan aku miskin? Inilah waktunya aku keluar dari kemiskinan." Ibunya terperanjat, terkejut. Dia tidak menyangka statement seperti itu keluar dari burunya. Betul, saya hadir di pemberkatan itu, dan semua yang hadir, para undangan semua berbisik-bisik, "Oh mau ya? Sudah 20 tahun lebih umur mereka jaraknya, kok masih mau?" Tapi kabar yang kudengar katanya dia sudah bosan miskin, kata ibu-ibu yang satu dan lain. Aduh, saya hadir di pemberkatan itu, dan memang dia keadaannya kayaknya lebih baik dari keadaan saya secara ekonomi. Mobilnya sudah reborn, mobil saya masih kuda Grandia. Tapi kata-kata itu yang mengerikan. "Aku sudah bosan miskin. Kenapa mama lahirkan aku dalam kemiskinan?" Saudara-saudara, coba tanya setiap ibu, ya, termasuk ibumu, apakah mereka memang menginginkan kemiskinan di dalam hidupnya? Gak ada itu. Seorang ibu mulai dari gadisnya, dia merindukan supaya kalau dia nanti berkeluarga, hidupnya tidak miskin lagi. Hidupnya berubah, dia bisa bahagia, dia bisa punya ini dan itu. Walaupun tidak kaya kali, ya minimal cukup-cukuplah dengan suami berpenghasilan tetap. Itu kerinduan seorang ibu. Tidak pernah dia merindukan kemiskinan. Tapi kenyataan dalam hidup kadang-kadang berkata lain. Apa yang diharapkan kadang-kadang tidak kenyataan. Dulu sudah miskin, sekarang sudah berkeluarga juga makin miskin.
Bisa saja terjadi. Tetapi kalaupun kemiskinan itu, kepahitan itu, atau penderitaan, atau penyakit, atau siksaan yang kita alami, jangan biarkan iblis mengajakmu menghakimi Allah, apalagi menghakimi ibumu, orang tuamu. Jauhkan itu dari pikiranmu. Kemiskinan yang kita alami bukan berarti kehancuran hidup kita. Lihat, banyak orang-orang miskin, anak-anaknya akhirnya sukses. Banyak. Tidak semua orang kaya, anaknya orang kaya, tidak semua identik seperti itu. Banyak juga keluarga-keluarga yang miskin, yang sangat miskin, kadang-kadang pinjam sana, pinjam sini, gali lubang, tutup lubang, menyekolahkan anak-anaknya, sampai-sampai dia lupa beli baju baru, walaupun sudah Natal, karena tidak cukup. Karena setiap kali hari Natal tiba, dia harus menyediakan uang kuliah semesteran, uang kosan semesteran, keperluan anak-anaknya untuk sekolah, untuk kuliah. Itu yang dipikirkannya, makanya dia tetap miskin. Bukankah itu bukti perjuangan, ketulusan seorang ibu dan seorang ayah? Mereka lupa memikirkan dirinya karena kamu, karena anak-anaknya. Masih tegakah kita melukai perasaan mereka dengan mengatakan, kenapa kau biarkan aku lahir ke dunia ini dalam kemiskinan? Saudara-saudara, kalau hidup kita masih berjalan, kalau Tuhan masih memberikan nyawa kehidupan, ketahuilah, segala kemungkinan masih bisa terjadi. Orang miskin bisa menjadi kaya, orang kaya bisa menjadi miskin. Tak perlu kita saling menghakimi, jalani saja. Oleh karena itu, bijaklah menjalani hidup. Hidup ini singkat sekali. Kalau Tuhan memberimu 70 tahun, 80 tahun, kata pemazmur, puji Tuhan. Tapi pun kalaupun tidak sampai 70, 80, tidak apa-apa. Tapi yang pasti, pastikan dulu kehidupan kekal sudah menjadi milikmu. Oleh karena itu, bijaklah memakai hidupmu, bijaklah menjalani hidupmu. Berhati-hati dan berjaga-jaga dalam setiap hari-hari hidupmu. Hiduplah bersama Tuhan. Ketika saudara hidup bersama Tuhan, maka kedatangannya tidak akan menjadi ketakutan bagimu, melainkan menjadi kerinduan bagimu. Tuhan memberkatimu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas firman yang kami dengar hari ini. Engkau mengingatkan kami, bahkan akan datang waktunya Engkau akan datang menghakimi dunia ini. Engkau datang mengumpulkan orang-orang pilihan-Mu, membangkitkan orang yang sudah mati. Dan bagi mereka yang betul-betul percaya kepadamu, akan menerima penggenapan kehidupan yang kekal. Tapi bagi mereka yang tidak peduli kepadamu, yang hanya menikmati kenikmatan dunia ini, yang tidak mau melakukan firman-Mu di dalam hidupnya, Engkau mengatakan pada waktunya mereka akan mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Ya Allah, ya Tuhan kami, pandanglah jemaat-Mu ini. Banyak dari antara mereka ini masih muda-muda. Secara kemanusiaan, masih panjang perjalanan hidup mereka. Tetapi ketika pun mereka merasa panjang hidupnya, kiranya Tuhan menyertai mereka. Jangan biarkan mereka membesarkan dirinya, meninggikan dirinya, dan mengatakan bahwa keberhasilan yang diperolehnya adalah hasil kerja kerasnya. Tetapi semua itu adalah karena berkat-Mu, anugerah-Mu, belas kasihan-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami,
Engkau melihat bagaimana perjuangan mereka untuk menyelesaikan pendidikannya, untuk menyelesaikan tugas akhirnya, untuk mencukupi tanggung jawabnya dan semua keperluan studinya. Kiranya Tuhan mencukupkan, menolong mereka menyelesaikan semua tanggung jawabnya. Ya Allah, ya Tuhan kami, sebagian dari kami tidak bisa mendengar firman-Mu hari ini karena cuaca yang menghalangi mereka, karena penyakit yang mereka derita, karena usia lanjut yang mereka alami. Kiranya Tuhan menolong mereka, mengingatkan mereka melalui Roh-Mu yang kudus bahwa hari-hari mereka adalah hari-hari untuk melakukan firman-Mu. Karena Tuhan juga bisa datang kapan saja untuk memanggil mereka, menjemput mereka. Biarlah mereka juga siap menerima kedatangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Kita puji Tuhan. Saudara-saudara, kini saatnya bagi kita untuk menyerahkan persembahan kita. Sebelum kita menyerahkan persembahan kita, marilah kita mendengar firman yang menjadi dasar persembahan kita. Tertulis dalam Mazmur 50 ayat 23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Mari kita serahkan persembahan kita.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan Allah. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan Allah kita. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.